Ada lagi yang protes, saudara. Nggak main-main. Kali ini yang protes, saudara, Profesor Dr. Kiai Haji. Luar biasa. Apa dia bilang? Lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup. Bener juga. Masya Allah, kesian anak-anak muda kita, kesian masyarakat awam kita. Saudara, ini kalau yang bicara bukan orang yang berpendidikan, mungkin gak ada pengaruhnya, saudara. Ini yang bicara Profesor Doktor, Kiai Haji, punya pengaruh, pimpinan tinggi ormas Islam, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jawab jangan. Jawab jangan. Jawabnya panjang. Jawabnya panjang. Jawabnya panjang. Udah jam 10. Enggak apa-apa. Sudah terus. Sudah terus. Luar biasa, orang Batam banyak tukang parkir. Masya Allah, saudara. Ada 3 jawaban saya mau sampaikan. Perhatikan baik-baik. Jawaban yang pertama, ungkapan macam tadi itu merupakan pendangkalan akidah. Dan itu sangat berbahaya, bisa merontokkan iman, saudara. Loh, kok begitu? Yuk, mari kita lihat. Kalau hari ini anak-anak muda kita menerima ungkapan lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup. Kalau kalimat ini dibolehkan, kalau kalimat ini dibenarkan, besok perempuan-perempuan kita akan mengatakan lebih baik kawin dengan orang kafir asal setia daripada kawin dengan orang Islam tapi tidak setia. Insya Allah, bahaya tidak? Bahaya tidak? Saya mau tanya, perempuan-perempuan muslimah boleh tidak kawin sama orang kafir? Ayo jawab yang keempat, boleh tidak? Boleh tidak? Boleh tidak? Halal atau haram? Halal atau haram? Baik, kalau Anda punya anak gadis, punya saudara, punya putri, dilamar sama orang kafir, terima atau tolak? Terima atau tolak? Terima atau tolak? Yakin? Tapi orangnya kaya. Tapi orangnya kaya, bagaimana? Terima apa tolak? Terima apa tolak? Orang Melayu bilang, masa bodoh? Nggak ada urusan saudara, mau kaya ke? Terus ada lagi yang bilang, tapi artis populer. Ayo, terima apa tolak? Terima apa tolak? Terima apa tolak? Tapi ntar mertuanya diberangkatin haji. Terima apa tolak? Terima apa tolak? Mobilnya mewah, rumahnya gedong. Terima apa tolak? Terima apa tolak? Jadi sekali haram tetap haram, saudara. Nggak ada urusan itu si kafir tadi, saudara. Dia mau setia, dia mau kaya, dia punya mobil mewah, dia punya rumah megah, nggak ada urusan. Selama dia kafir, nggak boleh menikahi perempuan-perempuan muslimah. Betul? Takbir. Begitu juga pemimpin kafir, nggak ada urusan dia mau jujur ke saudara. Dia mau jujur, dia mau pinter, dia mau rajin. Selama dia kafir, tidak boleh dia memimpin umat Islam, saudara. Pokoknya bilang lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup. Enaknya tuh ngomong, saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah, saya buktikan lagi, saudara. Betapa bahayanya kalimat ini. Kalau kalimat ini dibiarkan, lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup. Kalau ini kalimat dibolehkan, kalau ini dibenarkan, saudara, besok anak-anak muda kita yang abangan, saudara, akan mengatakan, kalau begitu lebih baik jadi orang kafir asal kaya daripada jadi orang Islam tapi miskin melarat. Masya Allah, bahaya tidak? Bahaya tidak? Saya mau tanya sama orang Batam semuanya, jawab yang keempat. Mau jadi orang kaya tapi kafir? Mau jadi orang kaya tapi kafir?
Jadi jangan, nggak boleh deh sembarangan ngomong, saudara. Itu yang pertama. Kenapa kami tanggapi itu kalimat? Karena itu merupakan pendangkalan akidah. Yang kedua, saudara. Yang kedua, itu kalimat nggak mungkin keluar. Pertama kalinya nggak mungkin keluar. Kecuali dari orang yang bukut, hikit, hasad terhadap Islam, saudara. Itu kalimat nggak bakal keluar. Kecuali dari orang yang benci, dengki, jahat terhadap Islam, saudara. Kenapa? Mari kita lihat. Dia bikin analogi, dia bikin komparasi, dia bikin perbandingan. Si kafir dikasih sifat yang bagus. Si muslim dikasih sifat yang jelek. Lebih baik pemimpin kafir. Asal jujur, asal cerdas, asal rajin. Daripada pemimpin muslim. Tapi korup, tapi males, tapi bodoh. Saudara, untuk si kafir dikasih sifat bagus-bagus. Saudara, pinter, rajin, cerdas. Sedangkan untuk si muslim dikasih sifat yang jelek-jelek. Saudara, korup, bodoh, pemalas, kurang ajar. Dia ingin memberikan kesan kepada masyarakat, kepada publik. Kalau pemimpin-pemimpin kafir bagus-bagus. Kalau pemimpin muslim jelek-jelek, saudara. Nah sekarang saya mau tanya, jujur semua yang ada di sini, saudara. Pemimpin muslim, saudara, di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya, yang bagus ada tidak? Jawab yang keempat, pemimpin muslim yang bagus banyak tidak? Yang jujur banyak tidak? Yang adil banyak tidak? Yang cerdas banyak tidak? Yang rajin banyak tidak? Siapa bilang pemimpin muslim itu korup, bodoh, pemalas? Tunggu dulu. Nah terus saya mau tanya lagi, pemimpin kafir, saudara, yang jelek banyak gak? Ayo jawab, saya mau tanya, ini orang kafir yang jelek banyak gak? Yang bejat banyak tidak? Yang rusak banyak tidak? Yang korup banyak tidak? Di Indonesia, jumlah uang negara yang dikorupsi kafir lebih besar daripada yang dikorupsi muslim, saudara. Buka dong kasus PLBI, saudara. Itu kerugian negara sampai 600 triliun. Itu yang ngambil orang-orang kafir, saudara. Dia bikin ribut. Ada bupati muslim, saudara. Korupsi 1 miliar. Ribut dibuat satu negeri. Ini orang-orang kafir, saudara. Korupsi 600 triliun. Sampai hari ini belum dikembalikan ke negara. Pelakunya tidak dimasukkan ke penjara. Itu orang-orang kafir. Jangan dulu bilang orang kafir bagus, saudara. Kira-kira jelas tidak? Saya bicara begini, bukan saya mau bela pejabat muslim yang korupsi. Enggak, saudara. Pejabat muslim yang korupsi, tangkap, hukum, jebloskan ke penjara, saudara. Tapi saya tidak ridho, saya tidak rela, saya tidak terima kalau pejabat muslim dipukul rata, digeneralisir bahwa pejabat muslim semuanya jelek, semuanya bejat, semuanya buruk, kurang ajar. Lah kok tega ada profesor doktor kiai haji ngomong begitu? Kalau yang ngomong orang kafir, saya nggak kaget. Ini yang ngomong profesor doktor kiai haji, belajar belasan tahun di luar negeri, pulang. Insya Allah, kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Nah, baik saudara, yang ketiga, lanjut. Yang ketiga, kalau kita membuat analogi atau membuat komparasi atau membuat perbandingan, itu ada metodologinya. Dalam bahasa Arab disebut manhajul muqaranah. Disebut, saudara, metodologi komparasi. Nah, salah satu syaratnya apa? Kalau kita membuat perbandingan, itu harus seimbang. Orang barat menyebutnya apple to apple, saudara. Nggak boleh kita bikin perbandingan tidak seimbang. Saya kasih contoh, ini supaya anak-anak muda cepat paham, saudara. Saya sengaja pakai bahasa-bahasa yang orang awam insya Allah bisa mudah untuk memahaminya, saudara. Saya mau tanya nih semua yang ada di sini.
Saudara, di Medan, Sumatera Utara ada durian. Di Serang, Banten juga ada durian, saudara. Sama-sama manis, sama-sama durian. Kita cobain. Habis itu kita kasih kesimpulan. Setelah kami rasakan, kesimpulannya ternyata durian Medan lebih manis daripada durian Serang. Itu namanya perbandingan sehat. Kenapa perbandingan sehat? Karena seimbang. Kenapa seimbang? Duren lawan duren. Kira-kira jelas tidak? Saya kasih contoh lagi. Saudara, di Lampung ada dodol. Di Garut, Jawa Barat juga ada dodol. Dodol Garut, saudara. Kita cobain, sama-sama dodol. Setelah itu kita mengambil kesimpulan, ternyata setelah saya rasakan, dodol Garut lebih gurih daripada dodol Lampung. Itu namanya perbandingan sehat. Kenapa sehat? Seimbang. Kenapa seimbang? Dodol lawan dodol. Kira-kira jelas gak? Saya tambahin lagi, satu lagi, saudara. Di Jakarta ada asinan. Di Bogor juga ada asinan, saudara. Sama-sama asinan. Setelah saya rasakan keduanya, saya ambil kesimpulan. Asinan Jakarta lebih segar daripada asinan Bogor. Oh, jangan kaget. Kenapa asinan Jakarta lebih segar? Karena asinan Jakarta buatnya dadakan. Kalau asinan Bogor direndam berhari-hari. Tentu yang dadakan lebih segar, saudara. Itu perbandingan sehat. Kenapa sehat? Seimbang. Kenapa seimbang? Asinan lawan asinan. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Boleh tambah contoh satu lagi? Boleh. Sebelumnya saya minta maaf nih. Nah, sebab nih contohnya nggak enak nih yang keempat. Maaf. Ada kucing. Ada juga ayam. Kita mau tahu mana lebih bau. Kita endus. Kucing begini. Ayam begini. Kita ambil kesimpulan. Ternyata setelah saya endus, kucing lebih bau daripada ayam. Itu perbandingan sehat. Kenapa? Karena seimbang. Kenapa seimbang? Kawan, kira-kira jelas gak? Nah sekarang saya mau tanya. Tahu-tahu ada profesor doktor dari universitas. Dia mengatakan begini. Setelah saya melakukan penelitian ilmiah dan pembahasan akademik melalui seminar-seminar di berbagai daerah, hasilnya ternyata duren Medan lebih manis daripada tai kucing. Saya mau tanya saudara, ngawur apa enggak? Ayo jawab yang keempat, ngawur apa enggak? Ngawur ya apa enggak? Tapi profesor doktor yang ngomong. Penelitian ilmiah lewat seminar. Masya Allah. Masa duren dibandingin. Setelah saya endus, kucing lebih bau daripada ayam. Itu perbandingan sehat. Kenapa? Karena seimbang. Kenapa seimbang? Kawan, kira-kira jelas gak? Nah sekarang saya mau tanya. Tahu-tahu ada profesor doktor dari universitas. Dia mengatakan begini. Setelah saya melakukan penelitian ilmiah dan pembahasan akademik melalui seminar-seminar di berbagai daerah, hasilnya ternyata duren Medan lebih manis daripada tai kucing. Saya mau tanya saudara, ngawur apa enggak? Ayo jawab yang keempat, ngawur apa enggak? Ngawur ya apa enggak? Tapi profesor doktor yang ngomong. Penelitian ilmiah lewat seminar. Masya Allah. Masa duren dibandingin
Ini namanya perbandingan tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Karena tidak seimbang. Kenapa tidak seimbang? Ya masa duren kira-kira jelas gak? Nah, kenapa saya beri contoh begitu? Yuk kita masuk ke pelajaran kita tadi. Saudara, iman itu nggak bisa dibandingkan dengan kekafiran, saudara. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Nggak bisa, saudara. Orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah dalam Al-Quran, Allah nyatakan, saudara, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka sejelek-jeleknya makhluk, saudara. Nggak bisa orang-orang beriman mau dibandingin sama orang kafir. Bukan level, saudara. Iman, saudara, nggak bisa diseimbangkan dengan kekafiran. Itu dulu satu saya mau tandaskan. Oh, ada yang bilang baik. Andai kata dipaksakan juga harus dibandingkan antara orang Islam dengan orang kafir, saudara. Kalau mau dibandingkan juga baik, yuk kita bandingkan. Tapi perbandingannya yang seimbang. Yang seimbang, yang korup bandingin sama yang korup. Yang jujur bandingin sama yang jujur. Jangan bilang lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup. Lah kok jujur dibandingin korup, saudara? Itu sama juga duren dibanding. Kira-kira jelas tidak? Nggak boleh dong, saudara. Nggak boleh. Nah sekarang ayo saya mau tanya semua, saudara. Ada orang Islam jujur, pemimpin muslim jujur, cerdas, rajin. Ada juga pemimpin kafir jujur, cerdas, rajin. Mana lebih baik? Mana lebih baik? Mana lebih baik? Muslim lawan jujur dong. Jujur lawan jujur, cerdas lawan cerdas. Saudara, rajin lawan rajin. Nah sekarang saya mau tanya, ada orang Islam jadi maling. Bagus apa jelek? Saya jawab yang lembab, bagus apa jelek? Bagus apa jelek? Ada orang kafir jadi maling juga. Bagus apa jelek? Bagus apa jelek? Nah sekarang saya mau tanya, mana yang lebih jelek? Mana yang lebih jelek? Udah kafir maling lagi. Insya Allah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Begitu dong kalau bikin perbandingan, saudara. Kalau dia mau bikin perbandingan, mestinya lebih baik pemimpin muslim yang jujur, cerdas, dan rajin daripada pemimpin kafir walaupun jujur, cerdas, dan rajin juga, saudara. Begitu dong. Kenapa yang kafir disebut jujur, yang muslim disebut korup? Ini nggak mungkin keluar dari mulut orang kecuali dia benci kepada Islam, dia dengki kepada Islam, dia jahat kepada Islam, atau kira-kira jelas ya? Profesor Dr. Kiai Haji, kalau dibilang dengki kepada Islam nggak mungkin. Dia bilang benci Islam nggak mungkin. Dibilang jahat kepada Islam nggak mungkin. Yang mungkin, Insya Allah, kira-kira sampai di sini jelas tidak? Paham semua?